ada pasir, ada batu, nggak bisa dijual di Ramayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Nur Atika Rafida, ada Mbak Sylvia Rahma, ada Mbak Yunda dan juga Mas Rinaldi ya. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh sobat ATR BPN dimanapun berada, terutama untuk Bapak Nandang Isnandar. Terima kasih sebagai pengampu materi pada hari ini. Untuk teman-teman dari subkelompok pertama juga kami ucapkan selamat datang di podcast ATR BPN gelombang pertama angkatan ke-6 kelompok ketiga subkelompok kedua ATR BPN melayani profesional dan percaya. Nah, sebelum kami memperkenalkan isu, kami mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita pada hari ini. Ada Ibu Yunda Eka Marta SH selaku analis hukum pertanahan dari Kantah Kabupaten Lampung Timur. Selamat datang Ibu. Ada Bapak Rinaldi Saputro, analis survei pengukuran dan pemetaan dari Kantah Kabupaten Gunung Kidul. Selamat datang Bapak kami ucapkan. Kemudian ada Ibu Sylvia Rahma, analis pertanahan Kantah Kabupaten Bintan, dan juga ada Ibu Noratika Rafidah SH, analis hukum pertanahan juga dari Kantah Kota Metro Lampung. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu. Teman-teman udah pada kenal kan dengan narasumber kita pada hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang udah mumpuni ya di ATR BPN. Udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun ya? Oh belum ya? Udah baru 2 bulan ya kurang lebih, tapi jangan salah, walaupun 2 bulan itu mereka nih, beliau-beliau ini udah pasti banget dengan isu-isu yang ada di ATR BPN, karena isu yang ada di ATR BPN itu memang selalu isu-isu yang seksi, yang memiliki daya tarik sendiri, apalagi bagi kaum-kaum milenial ya. Nah, langsung saja nih, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung dengerin dulu nih video yang pertama, ada best practice dari Kementerian ATR BPN. Langsung aja kita nonton, selamat menonton. Telah diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian 5.000 sertifikat yang sudah diserahkan sore hari ini. Tolong diangkat tinggi-tinggi. Ya, saya senang sekali dengan terbitnya hak kepemilikan atas sertifikat atas nama saya, karena inilah hak dasar dari rakyat untuk mempunyai kekuatan hukum sebagai pemilik dasar atas tanah tersebut. Terima kasih untuk Presiden Jokowi dan para menterinya yang telah mempermudahkan pembuatan sertifikat. Oke, tadi kita udah dengar salah satu video best practice dari Kementerian ATR BPN ya, udah menyelesaikan kurang lebih 5.000 bidang tanah di Jaksel. Nah, saya yakin nih di ATR BPN orangnya kerjanya luar biasa ya. Cepat, singkat, padat, jelas banget. Apalagi nih di bagian survei, pengukuran dan pemetaan ya. Kita dengar dulu nih pendapat dari mas-mas yang paling tua dan yang paling ada satu di sini ya. Mas Rinaldi, gimana nih pendapatnya terhadap video tersebut? Ya, terima kasih Ibu Fatma sebagai host dan rekan-rekan sekalian. Saya punya pandangan seperti ini. Jadi kalau misalkan dilihat dari aspek manajemen ASN ya, dilihat dari aspek manajemen ASN itu, di situ terlihat banget bahwa aspek profesionalitas itu menjadi fokus gitu, menjadi kunci di situ. Sesuai dengan definisi maupun sesuai dengan tujuan akhir dari manajemen ASN itu salah satunya menghasilkan ASN yang profesional gitu. Menurut saya dengan tercapainya target dan terbaginya sertifikat itu kepada masyarakat itu menunjukkan bahwa ATR BPN sebagai instansi di pemerintah merupakan salah satu instansi yang menerapkan profesionalitas ini. Kemudian yang kedua, kalau dari pandangan saya terkait dengan ini, balik lagi kepada tugas, peran maupun fungsi dari ASN itu sendiri kepada masyarakat, yaitu sebagai pelayan masyarakat atau sebagai pelayan publik gitu. Menurut saya wujud dari pelayanan itu diwujudkan dengan salah satunya adalah pembagian sertifikat ini. Nah, di situ masyarakat sebagai pihak yang dilayani atau objek pelayanan itu sendiri mendapatkan manfaat dari pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Terima kasih.
Iya, terima kasih Bapak Rinaldi atas komentarnya. Tadi Bapak bilang harus profesional ya sebagai seorang ASN, karena kita juga sebagai pelayan masyarakat ya. Nah, kalau untuk di bidang hukum sendiri nih dari Mbak Yunda sebagai analis gimana nih Mbak mandangnya? Oh, kalau dari sisi saya melihat Smart ASN ya di video ini dapat kita lihat bahwa penerapan dari kompetensi literasi digital, terutama pada digital etik, yaitu partisipasi dalam ruang digital berupa share informasi ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat tuh perlu tahu gitu. Kalau misalnya ada pembagian sertifikat gitu, melalui dari media YouTube ini gitu kan. Dan sesuai dengan 4 pilar penopang literasi digital, yaitu ada etika, budaya, keamanan, kecakapan dalam bermedia digital. Oke Mbak Yunda, berarti informasi dari ATR BPN itu juga penting ya sebagai pengetahuan dari masyarakat ya untuk diketahui oleh masyarakat. Saya nangkep nih pendapat dari Mas Rinaldi sama Mbak Yunda luar biasa sekali ya. Ini terbukti loh bahwa yang ada di ATR BPN itu benar-benar orang yang luar biasa sekali kalau kita dengar pendapat dari Mas Rinaldi dan Mbak Yunda tadi ya. Nah, kita langsung aja nih ngelihat video kedua ya, karena waktu kita singkat juga. Kita langsung lihat video bad practice dari Kementerian ATR BPN. Coba kita putar dulu. Operasi tangkap tangan oleh tim Saber Pungli Kota Surabaya berlangsung kantor Badan Pertanahan Surabaya di Jalan Kerembangan Barat nomor 57 Kota Surabaya. Dari proses penyidikan, sementara ada 5 orang yang ditangkap, baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu PNS yang berperan sebagai juru ukur. Modus yang dilakukan tersangka yaitu meminta tambahan uang pada pemohon pengukur tanah agar proses pengukuran dapat dipercepat. Polisi menyita barang bukti dari tangan tersangka yaitu uang tunai, bukti setoran bank, dan buku tabungan milik salah satu tersangka. Ini tersangka dijerat Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Melakukan operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di BPN Surabaya II, terutama pada bidang seksi pengukuran, di mana pada saat itu dilakukan penggeledahan secara langsung di ruang seksi pengukuran dan kita temukan terdapat uang 8 juta. Nah, itu tadi ya salah satu video bad practice dari Kementerian ATR BPN. Sekarang kita punya 2 narasumber nih, narasumber yang gak kalah luar biasanya dari narasumber sebelumnya. Kita dengar dulu nih pendapat dari Mbak Silvi ya, sebagai analis hukum pertanahan dari Kabupaten Bintan. Kepada Mbak Silvi kami persilakan, gimana pendapatnya Mbak? Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Fatma dan rekan-rekan semuanya. Jadi dari tayangan video tersebut yang saya tangkap itu adalah oknum BPN ya, itu seorang PNS. Jadi itu sudah menciderai Undang-Undang Dasar ASN. Undang-Undang ASN itu kan menyebutkan bahwa tugas dari ASN salah satunya ada sebagai pelaksana kebijakan publik dan sebagai pelayan publik ya. Tapi dari kejadian pungli ini oknum PNS ini jadi tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ya. Mereka malah tidak mengedepankan integritas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelayan negara. Kemudian tugas mereka itu kan dalam proses perizinan pelayanan ya harus memberi kemudahan dan murah ya dalam di satu prinsip dalam pelayanan itu mudah dan murah. Nah, ini malah melakukan pungutan liar begitu. Jadi menurut saya ini tidak sesuai sih dengan tugas pokok mereka sebagai ASN dan layak untuk dikenakan sanksi hukuman begitu. Makasih Mbak Silvi, benar sekali ya, karena pungli ini bagi ATR BPN itu salah satu masalah yang cukup besar ya, yang harus segera ditangani gitu. Dengan masalah yang prioritas tinggi itu, kalau di bidang hukum gimana nih Mbak Nur Atika? Ya, terima kasih Mbak Fatma dan rekan-rekan. Kalau menurut saya, adanya pungli ini yang dilakukan oleh oknum di BPN Surabaya II ini jelas melanggar peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99.
Tindakan pungli ini tentunya sudah masuk ke dalam ranah pidana dan jelas bertentangan dengan core value ASN, khususnya nilai akuntabilitas dan nilai orientasi pelayanan. Tindakan ini merupakan contoh dari bad value yang terjadi di lingkungan Kementerian ATR BPN yang tentunya diharapkan tidak terjadi lagi ke depannya dengan terbentuknya Smart ASN yang dapat membantu untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi kita. Terima kasih Mbak Tika. Iya, terima kasih Mbak Tika. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong untuk keempat narasumber kita pada hari ini. Saya memiliki pelajaran yang luar biasa sekali ya atas materi-materi yang diberikan oleh teman-teman semua, teman-teman narasumber semuanya ya. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan kesimpulan kita pada hari ini dari keempat narasumber saya. Narasumber kita semua maksudnya ya. Nah, poin pertama tadi mengenai Mas Rinaldi bahwa aspek profesionalitas itu jadi kunci keberhasilan sebagai tolok ukur dari sebuah kualitas. BPN sebagai pelayan masyarakat itu harus mampu menampilkan kebutuhan tanpa disekat-sekat, memberikan informasi bukan sebuah kontroversi. Pungli itu masalah, bukan hadiah. Harus diselesaikan, bukan hanya sekedar pajangan. Nah, terakhir saya sampaikan dengan sedikit atau sebuah pantun. Lambang kebanggaan burung Garuda, makna tersirat semakin lugas. Sebagai insan muda, jadilah ASN yang smart dan berintegritas. Mungkin hanya itu dan sampai di sini saja podcast kita pada hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fatma. Terima kasih semuanya.